Nggak boleh gitu, Pak. Ngapain sih? Dekan sendiri. Jangan ke bawah naik loh, Pak. Semakin lama, Bang, itu mereka makin emosi, Bang. Jadi nggak bakal kemana-mana, Bang. Makin dipukulin. Malah kalau kita awal-awal langsung mengikuti keinginan dari kami para mahasiswa, yaitu agar dipertemukan dan awal kita udah kali masuk bawah. Jangan semua makan dulu kan. Bapak turunin pelaku atau kita yang naik? Enggak, tapi bahkan kalau yang naik keenakan mereka itu Iya. dua pelaku Dan udah audit, jemput. udah di sini kita jemput aja, kita ke audit Naik, kita sekarang. syarat ke audit, Pak. Kita jemput, kita oke, kita nggak anarkis. Kita nggak anarkis. Itu setuju ya teman-teman ya? Pak, Setuju kita nggak teman-teman ya? anarkis, Pak. Sumpah. Kita bikin barikade. Kita nggak usah, tapi mereka kita nggak usah nyentuh mereka sama sekali ya. Kita nggak nyentuh Kita mereka. tuntun mereka ke Kita audit tuntun, sekarang, Pak. Kita barikade. Cuma Ya. kita janji kita nggak akan menyentuh mereka, kita nggak akan melakukan kekerasan kepada Bahkan mereka. di bawah kita nggak bakal akan, Pak. jagain mereka, kita bakal jagain juga dari masa yang di bawah. Kita bakal minta clear area dulu. Cuma kita Keluar lo, sebentar. Tan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak alias Kemen PPPA turun tangan dalam kasus pelecehan seksual yang menimpa sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia dan dosen. Kemen PPPA secara resmi mengawal kasus ini untuk memastikan keadilan bagi para korban. Hal itu dipastikan langsung oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi pada Selasa 14 April seperti dimuat tribunnews.com. Menteri Arifah menuntut proses hukum yang transparan dan bebas intervensi. Bahkan kasus tersebut harus sampai ke kepolisian. Ia mendorong penggunaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual alias UU TPKS untuk menjerat pelaku di ranah siber. Menurutnya, pelecehan digital adalah pelanggaran HAM yang tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apapun. Menteri PPPA mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban guna mencegah reviktimisasi atau trauma berulang. Saat ini penanganan diserahkan kepada Satgas PPKS UI untuk menentukan konsekuensi akademik terberat. Kemen PPPA menegaskan institusi pendidikan wajib memiliki mekanisme pencegahan efektif, termasuk pengawasan interaksi digital dan edukasi kesetaraan gender, agar kejadian serupa tidak terulang di perguruan tinggi manapun. Sementara itu, pihak UI melalui Direktur Humas Erwin Agustian Panigoro menjamin perlindungan bagi pihak terdampak. Sebelumnya viral skandal pelecehan seksual verbal di grup chat yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI. Duduk perkara bermula pada Sabtu 11 April dini hari saat 16 mahasiswa angkatan 2023 FHUI menyampaikan permohonan maaf tanpa konteks di grup angkatan. Namun tak lama kemudian tangkapan layar percakapan grup WhatsApp dan lain mereka viral di media sosial X mengungkap narasi objektifikasi serta pelecehan terhadap mahasiswi hingga dosen. Puncaknya pada Selasa 14 April dini hari dilakukan sidang terbuka di auditorium UI. Para pelaku dikonfrontasi langsung oleh massa mahasiswa. Muhammad Kevin Ardiansyah, mantan ketua angkatan 2023 sebagai salah satu pelaku, menyampaikan penyesalan mendalam. Ketua BEM FHUI Ananda Dimas Rumi menegaskan status mereka kini adalah pelaku setelah adanya pengakuan tersebut. Sebagai sanksi awal, ke-16 mahasiswa tersebut telah diberhentikan dari seluruh organisasi dan kepanitiaan di lingkungan kampus. Yang bisa dijawab sama mereka dan belum terjawab gitu. Coba. Pertama, gue mau menyampaikan 3 hal. Jangan ada yang potong dulu. Ada teman gue yang bilang, dia dengar kalau misalkan forum ini masih berlangsung lama, maka ke-16 orang ini akan dijemput sama orang tuanya. Jadi tadi itu sebenarnya ini akan diakhiri untuk diproses atau dijemput sama orang tua. Kedua, pertanyaan ini saya ajukan untuk Bapak Dekan yang terhormat. Bapak, sejauh mana komitmen Bapak untuk menjamin ruang aman di EVA? Apakah Bapak bersedia untuk memberikan sanksi DO apabila itu satu-satunya jalan untuk memberikan ruang aman di EVA, Bapak? Ketiga teman-teman,
16 orang bejat ini tadi bilang mau bertanggung jawab, hadapi sanksi, jangan minta bantuan orang tua kalian. Kalau bisa cabut, angkat kaki selamanya, karena Eva nggak pernah jadi ruang aman selama kalian masih berkeliaran di sini. Powerbank lo. Silakan Bapak. Powerbank lo. Teman-teman semua. 18%. Iya, sumpah HP gue kayak panas mau. Jadi begini, ini bisa tenang ya. Kita sama-sama capek ya. Sama-sama. Makasih deh. Kita waktu kita besok masih ada yang sebentar dong. Saya jawab dulu. Baik. Saya akan memastikan mereka akan diproses ya. Kita ini fakultas hukum. Semua ada aturannya dan sudah ada tim yang memang khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual. Jadi besok ya kita akan langsung menyerahkan mereka ya hasil dari hari ini ya, fakta-fakta yang sudah tergali hari ini akan diserahkan kepada tim PPKS UI. Nah, kemudian kita akan kawal, sama-sama lah kita kawal ya, supaya prosesnya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Di peraturan sanksinya sangat berat ya. Oleh karena itu kita besok akan segera memprosesnya semuanya seperti itu. Ya, saya akan memastikan. Sanksi drop out kepada rektor, Pak. Apakah Bapak berkomitmen dan bersedia apabila itu satu-satunya jalan untuk menciptakan ruang aman di Eva, Pak? Ya. Untuk apabila memang faktanya sangat berat dan memang kita ketahui bersama dan saya tidak ragu-ragu untuk merekomendasikan sanksi DO itu. Jangan lupa subscribe ya.